Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita mengucap syukur buat pagi hari ini. Kita kembali berkumpul untuk beribadah doa pagi pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat sepanjang malam yang telah berlalu Tuhan. Yang kami lewati ya Tuhan, di sepanjang tidur kami ya Tuhan. Pagi ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebelum kami memulai segala sesuatunya ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kami atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita mau katakan sejauh timur dari barat. Begitulah Engkau mengasihi kami Tuhan. Membuang setiap dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih
Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, kami datang padamu. Haleluya. Terima kasih buat kasih kebaikan-Mu. Terima kasih, Kau Allah yang baik, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Kami bersyukur, kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kudus Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk segala kebaikan, pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini kami mau datang di hadapan Tuhan, menyiapkan hati kami ya Tuhan, untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Biar setiap hati kami ya Tuhan, rindu untuk mendengarkan, belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ku sayang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan fakta bahwa
sebenarnya kita ini sedang berperang seumur hidup kita. Jadi tidak ada waktu di mana kita boleh lengah. Ya. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, Saudara. Bapa yang di surga, Bapa kami, biarlah pagi ini kami mau dengar pesan Tuhan agar kami boleh mengerti bahwa hidup ini tidak untuk bersantai-santai Tuhan, tapi sedang dalam keadaan harus berjaga-jaga sebab ada dalam peperangan. Terima kasih urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada pengertian beberapa orang yang merasa bahwa setelah menjadi Kristen maka ia sudah selamat. Tidak ada lagi yang harus dikerjakan. Nah, ini tentu saja tidak tepat, Saudara, ya. Kita baca dahulu Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Jadi kita diperintah untuk hidup oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau orang hidupnya tidak menurut roh, artinya hidup menurut daging, gitu ya. Sebab apa? Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi sebenarnya ketika seseorang ingin hidup benar, tetapi dagingnya meminta untuk terus hidup dalam kedagingan. Ada tarik-menarik antara daging dan rohnya. Disinilah kehendak bebas berlaku. Apakah kita lebih mengutamakan keselamatan? Apakah kita lebih mengasihi Tuhan? Atau lebih mengasihi daging kita sendiri? Jadi kehendak bebas sangat ditekankan di sini. Dan lagi pula, ini adalah perintah hiduplah oleh roh. Jadi kita ini bukan seperti robot yang diprogram komputer, saudara. Otomatis hidup menurut roh hanya gara-gara dibaptis atau gara-gara sudah ke gereja. Tidak. Justru perjuangan kita itu melawan kedagingan kita sendiri. Ya. Makanya setiap orang Kristen itu memiliki peperangan yang sama, mengalami hal yang sama. Tarik-menarik antara daging dan keinginan rohnya. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa roh memang penurut tapi daging lemah. Ada perjuangan yang hebat, saudara. Ya. Jadi peperangan kita bukan melawan manusia, bukan perang ekonomi atau perang keadaan hidup, bukan. Peperangan terbesar itu ada dalam diri kita sendiri sebenarnya. Dan itu terjadinya selama kita hidup, seumur hidup kita, saudara. Ya. Paulus menggambarkan antara pertentangan antara daging dan roh. Itulah peperangan yang sebenarnya. Banyak orang mengira setelah dibaptis atau setelah istilahnya bertobat, peperangan ini sudah tidak ada lagi. Sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kedengarannya rohani, saudara, tapi itu salah. Justru peperangan itu semakin menjadi-jadi ketika kita mau benar. Pencobaan itu datang, ujian itu datang. Ya. Sebelum bertobat, seseorang hidup mengikuti dagingnya tanpa perlawanan. Hidup menurut kedagingan saja gitu. Tapi setelah bertobat, Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Terjadilah konflik rohani. Dagingnya minta untuk kedagingan terus, tapi kita ditegur oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus sehingga terjadi pertentangan itu. Ya. Jadi pertanyaannya bukan gini, apakah aku sedang mengalami peperangan rohani? Bukan, itu jelas. Tetapi siapa yang sedang aku ikuti? Mau ikut dagingku atau ikut roh? Itu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan daging itu sebenarnya ya saudara ya,
menunjuk kepada natur dosa yang ada dalam hidup kita ini. Jadi natur manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yaitu kecenderungan hidup yang tidak tunduk kepada Allah, yaitu pusat keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itulah kedagingan. Ya. Nah, masalahnya kedagingan itu tidak hanya soal misalnya soal kesombongan rohani. Maksud saya soal seks misalnya, atau soal mabok-mabokan, atau kejahatan yang kelihatan gitu. Tidak hanya itu. Kedagingan bisa muncul dalam bentuk yang lebih halus atau lebih religius. Yaitu seperti kesombongan rohani, kemudian iri hati, ambisi pribadi, haus pujian, merasa diri lebih benar daripada orang lain padahal tidak. Nah, ini bentuk-bentuk kedagingan yang lebih halus, padahal sangat berbahaya. Itu arti kedagingan, daging. Sedangkan roh artinya kita itu memiliki roh yang dihembuskan oleh Allah kepada Adam. Jadi kalau kita bicara soal roh, kita harus hidup dipimpin oleh roh. Roma pasal 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau seseorang ada roh Allah diam di dalamnya, ia akan hidup menurut roh. Tapi kalau seseorang hidupnya kedagingan terus, tandanya roh Allah tidak diam di dalamnya. Ya. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan hidup yang baru, mengubah hati, menuntun kita semua kepada seluruh kebenaran, membentuk karakter di dalam diri kita ini, supaya menjadi anak Allah. Jadi Roh Kudus membuat kita menjadi anak Allah. Itulah sebabnya definisi anak Allah itu adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh roh. Ya. Nah, makanya peperangan seumur hidup itu ya antara daging dan roh tadi. Kedagingan kita itu cenderung membawa kita kepada dosa, sedangkan roh kita, Roh Kudus memimpin kita supaya kita memiliki roh yang takut akan Tuhan, sehingga kita bisa mengalahkan daging itu oleh pertolongan Roh Kudus. Kan mestinya begitu ya saudara ya. Jadi jangan pernah kita hidup santai-santai saja, tidak memikirkan perjuangan, apalagi merasa sudah selamat padahal hidupnya masih kedagingan. Kesalahan ini fatal, saudara. Meskipun orang sudah jadi melayani di gereja sekalipun, jadi pendeta sekalipun, belum tentu selamat, saudara, kalau tidak dipimpin oleh roh hidupnya, kalau masih kedagingan. Kan begitu ya. Jadi mari kita belajar di pagi hari ini. Kita sedang ada dalam peperangan seumur hidup, yaitu mematikan kedagingan kita dan menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh roh. Begitu ya saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sudah diberkati. Terima kasih. Kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.